perkara-perkara mungkin yang saling berhadapan-hadapan, mempunyai beberapa kemungkinan, itu ada 6 macam. Yang pertama adalah wujud. Contohnya ini saja, ini adalah botol. Bismillah. Botol ini mungkin ada, mungkin tidak ada. Wujud itu adalah perkara yang mungkin. Wujud berhadapan-hadapan dengan apa Ustaz Hasan? Adam. Nanti kudroh dan irodah akan memilih salah satu daripada wujud ataupun Adam. Karena wujud berhadapan-hadapan dengan apa namanya? Adam. Kemudian al-wujud wal Adam. Wal maqadir. Size. Mikdar itu apa? Size. Mikdarnya. Ini kan mungkin yang apa ini? Ini yang kecil apa yang? Botol kecil. Ini mikdar. Lah, lawannya kecil, ada yang botol besar, ada yang botol besar. Kenapa kok ini itu kecil? Iya. Karena ada orang menginginkan untuk membuat botol yang kecil. Manusia, orang-orang Indonesia ini. Tingginya kan rata-rata 100 berapa? 70, 100, 160. 180 atlet gue. Ada orang itu tingginya 2 meter Ustaz Hasan. Tingginya 2 meter ya, gue wis. Itu sudah di atas rata-rata orang Indonesia. Orang Indonesia secara umum tingginya itu 160 atau 70. Orang-orang dunia ini ya tinggi setinggi-tingginya paling 2 meter setengah. 2 meter setengah. Loh kenapa kok manusia itu tingginya hanya segitu? Bisa apa tidak manusia itu tingginya sampai manusia itu tingginya sampai 4 meter, 5 meter? Ya bisa-bisa saja. Kenapa kok manusia itu tingginya tidak bisa sampai lebih daripada 3 meter contohnya? Iya, karena ada zat yang mengkhususkan semacam itu. Manusia mempunyai besar semacam itu. Semut. Kenapa kok semut itu kecil semacam itu? Iya, karena ada yang menginginkan untuk menjadi semacam itu. Itu size. Jadi ukuran itu mempunyai beberapa kemungkinan. Berhadapan-hadapan. 2 meter berhadapan-hadapan dengan 3 meter. Berhadapan-hadapan dengan 4 meter. Berhadapan-hadapan dengan 1 meter. Daripada ribuan kemungkinan ukuran yang ada, kudroh dan irodah akan memilih salah satu. Ketika kudroh dan irodah itu memilih salah satu, pada saat itu dikatakan ini adalah mumkinat al-mutaqabilat. Sifat manusia itu mempunyai sifat yang sangat beraneka ragam. Di Indonesia saja kita melihat ada beberapa suku Indonesia. Di Jawa ini mungkin kulitnya itu berwarna coklat. Nanti kalau Anda ke Sunda, itu warnanya putih kulitnya itu. Anda ke Papua, warnanya hitam, warnanya hitam. Kalau Anda ke Amerika, ada suku namanya India. Suku Indian Amerika itu warnanya merah. Ada Habib warnanya ungu, nah itu namanya bukan orang, itu Thanos. Itu apa namanya? Itu Thanos. Hijau Habib, bulek. Namanya bulek. Jadi itu adalah sifat-sifatnya manusia. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang coklat. Ini adalah sifat. Kenapa kok Hasan ini coklat? Iya, karena ada yang mengkhususkan semacam itu. Sifat-sifat manusia. Kenapa kok manusia itu mempunyai 2 tangan? Kenapa kok bukan 5 tangan? Kenapa kok telinganya itu 2? Kenapa kok telinganya itu tidak 4? Kenapa kok telinganya itu di sini? Kenapa kok kita kan sering-sering guyon ya? Kenapa kok hidung itu begini? Kok enggak hidung itu ke atas hidungnya? Lubangnya? Iya, kalau seumpamanya hidung itu lubangnya di atas, nanti kalau hujan sering flu. Kalau hujan kena hujan terus. Ini guyon-guyonan saja sebenarnya. Akan tetapi ini adalah sifat-sifatnya manusia. Kalau kita lihat daripada letak hidung saja, itu sudah ada ribuan kemungkinan Ustaz Hasan. Kenapa kok hidung itu hanya di sini? Kenapa kok tidak di sini? Kenapa kok tidak di sini? Kenapa kok di sini? Kenapa kok tidak di sini? Tidak di sini. Kenapa kok tidak semacam itu? Iya, ini adalah kemungkinan-kemungkinan di mana hidung itu
bisa untuk ada. Akan tetapi daripada ribuan kemungkinan yang ada itu, hanya satu yang dipilih oleh irodah. Sifat inilah yang dikatakan salah satu daripada mumkinat al-mutaqabilat. Manusia mempunyai sifat-sifat yang khas semacam ini, yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain, itu namanya imkan. Karena apa yang ada pada manusia, boleh ada kepada hewan yang lain. Begitu pula sebaliknya, Anda dikhususkan mempunyai sifat ini, bukan kepada hewan itu, begitu pula sebaliknya, ini menunjukkan bahwasanya sifat yang Anda punyai itu adalah apa? Mumkinat. Al-azminah, waktu. Hasan lahir tahun 90. Lahir tahun 90 berapa Hasan? 95. Kenapa tahun 95? Kenapa kok tidak 94? Kenapa tidak 95? Kenapa kok tidak pada zaman sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan sebagian orang kan komplain toh, ya Allah, coba ya, saya ini lahir pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya bisa lahir pada zaman Nabi Muhammad itu, saya itu bisa bertemu Nabi Muhammad. Loh, bisa-bisa saja. Anda lahir zaman Nabi Muhammad, juga ada kemungkinan kalian akan lahir pada zamannya Fir'aun. Kalau Anda lahir pada zamannya Fir'aun, Anda mau jadi apa? Marco jadi penyihirnya Habib loh. Jadi penyihirnya Fir'aun, ada yang mau jadi Haman, ada yang jadi macam-macam. Yakni ada banyak sekali kemungkinan kapan Anda lahir. Tahun 95 berhadapan-hadapan dengan 94, berhadapan-hadapan dengan 93, berhadapan-hadapan dengan 88 seperti saya, berhadapan-hadapan dengan tahun 2000, berhadapan-hadapan dengan tahun 2001. Maknanya tahun di mana Anda lahir itu berhadapan-hadapan dengan tahun-tahun yang lain. Dan ada kemungkinan Anda lahir di tahun yang lain daripada tahun yang Anda lahir di situ. Ada kemungkinan, akan tetapi Anda tetap lahir di tahun di mana kapan Anda lahir, itu menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah mungkin dan ada yang menentukan Anda lahir di dalam tahun itu. Kemudian yang selanjutnya wal azminah wal amkinah, tempat. Hasan daripada Solo Tigo, Kholik daripada Abdul Kholik daripada Banjar, daripada Kalimantan Timur. Loh, kenapa kok tidak sebaliknya? Kenapa kok Abdul Kholik tidak di Solo Tigo, Hasan di Banjar? Marco, kalau saya maunya di Los Angeles sedang kebakaran kok. Sedang kebakaran. Saya kalau disuruh milih ya saya tuh maunya lahir di Mekah. Dekatnya Ka'bah, dekatnya Masjidil Haram. Kalau saya pengennya semacam itu. Ada banyak sekali kemungkinan saya lahir di Tulungagung. Kenapa kok tidak lahir di Malang, tidak lahir di Surabaya, tidak lahir di Mekah, tidak lahir di Madinah? Daripada kemungkinan ini, Allah Subhanahu wa taala memilih salah satu daripada kemungkinan yang ada, yaitu saya lahir di Tulungagung. Pada saat itu menunjukkan bahwasanya lahirnya saya di Tulungagung ini adalah perkara yang mungkin, karena lahir saya di Tulungagung berhadapan-hadapan dengan lahir di Kediri, dengan lahir di Malang, dengan lahir di Blitar, dengan lahir di Los Angeles. Ada banyak sekali berhadapan-hadapan daripada mumkinat ini. Yang mana mumkinat ini ketika dia berhadapan-hadapan, qudroh dan irodah akan memilih salah satu. Karena itu saya dilahirkan di dalam Tulungagung, semuanya itu tidak lepas atas peran irodah dan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir daripada al-mumkinat mutaqabilat yang akan diintervensi oleh irodah di dalam mayoritas, di dalam banyak sekali kemungkinannya adalah jihad. Arah. Sekarang Anda di depan saya. Kenapa kok ada di depan? Kenapa kok tidak di samping kanan? Padahal di sini juga ada tempat. Di situ juga ada tempat. Di situ juga ada tempat. Di sini juga ada tempat. Di situ juga ada tempat. Kenapa? Daripada semua kemungkinan yang ada, Anda memilih di hadapan
saya, karena memang Anda menginginkan untuk berada di depan saya, daripada semua